Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan sekarang saya akan membahas 3 buah case dari 3 merek yang berbeda. Jadi ini adalah case untuk Xiaomi Mi 10 5G. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen cari perlindungan lebih untuk smartphone-nya, mungkin video ini bisa memberikan rekomendasi pemilihan case yang sesuai dengan selera teman-teman. Oke, langsung saja kita ke videonya karena ini mungkin videonya nggak terlalu panjang. Pertama di sini saya punya yang tengah aja. Di sini ada Nilkin. Dan Nilkin itu dia untuk sebenarnya ini untuk Xiaomi Mi 10T Pro dan untuk Xiaomi Mi 10 juga ada. Nah, sekarang kita bahas dari bahannya dulu teman-temannya. Di sini tuh dia terbuat dari hardcase, terus untuk finishing genggamannya di sini agak licin, nggak kasar seperti hardcase pada umumnya. Dan di sini juga tombolnya masih empuk di bawah sini. Dan untuk bagian dalamnya itu terasa lembut gitu kan, seperti dibuat plastik tapi agak dilapisin sesuatu yang licin untuk di bagian dalamnya sini. Dan untuk mekanisme kameranya dia di sini mempunyai sliding seperti ini ya. Nah, untuk kegunaannya saya rasa ini untuk hardcase, cuma dia lebih menutupi banyak bagian dari HP-nya. Terus untuk bagian atasnya dia tuh nggak terlalu menonjol, untuk bagian atas sini ya. Dia nggak terlalu menonjol untuk bagian atas sini. Jadi apabila teman-teman menempatkan HP-nya dalam posisi seperti ini, dia nggak melindungin layar bagian depannya untuk hardcase Nilkin ini. Dan kekurangan lainnya yaitu adalah untuk mekanisme iris covernya ini, atau ini tuh rada nyangkut gitu kan, rada keras. Dan yang ketiga, kekurangan yang selama gue menggunakan hardcase ini yaitu susah banget dibuka. Nggak tahu kenapa ini keras banget, karena mungkin dia tipe hardcase. Dan itu kita harus mempunyai tenaga ekstra untuk membuka hardcase Nilkin ini. Dan yang terakhir untuk harganya, teman-teman bisa dapatkan ini di sekitar 135.000 sampai 150.000 tergantung dari tipe HP dan tempat teman-teman membelinya. Tapi untuk overall bagi teman-teman yang suka bahan yang tipis, ini tipis ya kalau dipakai di HP, dan keras ya, mungkin bisa untuk memiliki hardcase Nilkin ini. Nah, terus yang kedua di sini saya punya yang ringke ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Di bawah sini dia punya ringke. Di sini ada tulisan ringke, dan karet yang digunakan di sini tuh dia kalau dipasang langsung, karena ini untuk Xiaomi Mi 10, ini adalah penggunaan langsungnya. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk case ringke ini di bagian belakangnya ya. Untuk motifnya di sini ada motif camo, dan untuk bump kameranya lumayan tinggi ya untuk melindungi bump kameranya di sini. Oke. Dan feel genggamannya itu kalau gue pikir sih rada rada kasar gitu ya, karena mungkin bentuknya yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak masalah ya, mungkin bisa cocok-cocok aja. Untuk di sini dia ada untuk rasa tipis, di sini ada di papas sedikit gini, dan ada tulisan Fusion X di sini untuk strap bisa ya. Dan untuk tombol-tombol di ini masih terasa sangat bagus, dan di belakang juga dia presisi banget ya. Di sini speakernya cuma oke. Di sini juga bagian atasnya masih presisi. Oke. Dan untuk perlindungan kamera depannya kita bisa lihat untuk bagian atas dia mampu memberikan sedikit bump. Jadi di sini bagian atasnya ya, bisa teman-teman lihat dia memberikan sedikit bump untuk perlindungan. Tapi di sampingnya nggak ada, samping sini nggak ada ya. Jadi dia untuk seperti ini masih aman lah. Dan untuk di kamera belakangnya juga masih aman. Untuk bahan yang digunakan sendiri dia menggunakan karet cuma agak keras, bukan karet yang lembek gitu ya. Dia karetnya di sini yang digunakan agak keras. Jadi
feel saya rasakan selama menggunakan ringke ini tuh, ya ini sih bentuknya aja sih yang kurang saya senengin, maksudnya nggak ergonomis gitu dipegang, karena lekukan-lekukan ini yang kurang kurang mantap lah. Terus juga ini rasanya agak tebal di pinggirannya. Oke, itu aja. Untuk harganya sendiri teman-teman, ini agak lumayan mahal ya, sekitar 150-an sampai 170, tergantung dari teman-teman belinya dan merek HP tertentu. Nah, untuk case yang ketiga di sini saya punya XUNDD, dibacanya ZUT mungkin ya. Nah, ini tuh case yang paling murah di antara ketiganya. So, mari kita lihat, ini adalah penggunaan langsungnya di Xiaomi Mi 10 atau Mi 10. Di sini kita lihat untuk bagian bump di atasnya, dia mampu menutupi di sini. Jadi memberikan sedikit gap untuk menutupin layarnya, melindungi layarnya. Sama di bawah juga sama. Dan di samping sama ya, kayak Onyx Ringke, dia nggak memberikan bump. Dan untuk bagian kameranya di sini dia nggak terlalu memberikan perlindungan juga dibandingkan dengan yang lain, yang duanya yang ringke, tapi adalah sedikit ya, sedikit banget. Tapi itu kalau teman-teman bisa perhatikan, dia sedikit banget. Jadi kalau untuk debu kayaknya masih oke lah. Nah, untuk di bagian belakang sini dia memakai yang clear, jadi kelihatan banget ya. Jadi untuk merek HP kita bisa kelihatan dari belakang. Nah, untuk di sini karet yang digunakan itu berbeda dengan yang ringke gunakan. Kalau dia di sini lebih doff dan lebih soft sedikit dibandingkan dengan ringke Fusion ini. Nah, untuk secara tombol juga masih oke, masih clicky banget. Untuk presisi, ya ini juga mantap. Nah, ini lebih rapi sedikit belakangnya dibandingkan dengan yang ringke Fusion ini. Ringke Fusion ini ya tadi ya. Ya. Untuk feel menggenggam sih saya rasa untuk XUNDD ini lebih ergonomis, karena kurangnya apa? Ya ini lebih halus lah, karena mungkin dari karetnya yang lebih soft dan lebih natural untuk dipegang. Terus dia kalau teman-teman bisa lihat untuk pinggiran sini tuh dia lebih dalam gitu ya, di papas, maksudnya di dalamin gitu kan. Jadi feel menggenggamnya juga lebih dapat gitu, lebih ergonomis lah. Dan di sini dia punya perlindungan khusus untuk benturan dan biar terjatuh seperti ini nggak terlalu berimpact ke handphonenya. Jadi itu aja kayaknya. Untuk harganya sendiri ini saya beli dengan harga yang cukup murah ya di antara ketiganya. Di situ sekitar 75.000 sampai 90.000 untuk XUNDD ini. So itu aja review case ini yang paling recommended. Karena ya saya lebih suka case-case yang seperti ini, ada perlindungannya, karena ya kita harus menjaga smartphone kita biar nggak sampai pecah ataupun rusak, karena itu bisa ya membuat kita rugi tentunya ya. Oke, itu aja untuk video review case singkat ini. Kalau teman-teman ada review atau ada recommended case yang lain, silahkan tinggalkan di komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sul di sini dan have a nice day.